Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Iqra rahimakumullah. Jika surga itu tergantung pada amal, maka mustahil kita semua masuk surga. Dan jika neraka itu karena dosa, maka sudah dipastikan semua manusia akan masuk neraka. Dikarenakan Nabi Adam alaihi salam hanya gara-gara berbuat satu kesalahan sehingganya diusir dari surga. Beruntung bagi kita semua, setelah Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga, maka Allah tawarkan kepada Adam alaihi salam, nanti ia beserta anak cucunya akan kembali ke surga karena rahmat Allah. Itu artinya manusia ke surga karena rahmat Allah. Manusia selamat dari siksa azab neraka pun karena rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya. Mengapa kita tidak masuk surga dengan amal kita? Karena amal kita hanya sedikit sekali. Amaliyah yang kita kerjakan tidak akan mampu membeli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi menegaskan ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, memangnya tidak juga engkau ya Rasul masuk surga karena amal perbuatanmu? Wala ana, kata Nabi, tidak juga saya, illa birahmatim minallahi ta'ala, kecuali semata-mata hanya karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa amal kita yang seadanya, yang kira-kira mungkin tak akan pernah cukup untuk membeli surganya Allah, namun surga tersebut adanya karena rahmat Allah. Walaupun amal kita sedikit, tapi rahmat Allah sangat luas sekali. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu, kata Allah, lebih luas dari segala sesuatu. Begitupun ketika kita berbuat dosa. Jika manusia masuk neraka gara-gara dosanya, alangkah banyak manusia yang masuk neraka. Bahkan manusia bisa masuk neraka hanya gara-gara sombong, hanya gara-gara takabur, apalagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Dosa manusia besar, ampunan Allah lebih besar. Dosa manusia banyak, ampunan Allah lebih banyak. Dosa manusia tak terhingga, ampunan Allah juga lebih luas. Inilah yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, berarti Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada kita semua untuk mendemonstrasikan, untuk mengabarkan kemanapun. Katakanlah, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas akan diri mereka sendiri,
banyak dosanya, banyak maksiatnya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa. Khatib ulangi, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, dan sesungguhnya Allah jika mengampuni dosa akan mengampuni semua dosa-dosa tanpa terkecuali. Makanya ini momentum bulan Sa'ban, di mana kemarin nisfu Sa'ban dosa diampuni. Sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan, kita menyebutnya Syahrul Maghfirah, itu pun dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam punya tugas untuk mengabarkan, mensiarkan kabar gembira ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi, kabarkan, beritakan. Jika sudah menggunakan kata nabi, berarti ini kabar yang sangat besar sekali. Kabarkan, beritakan kepada segenap hamba-hambaku, kata Allah tentang aku, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika ada orang yang berislam sengaja memberat-beratkan, seakan-akan masuk surga itu susah sekali, seakan-akan dia harus mencari jalan yang sulit, jalan yang rumit untuk mendapatkan surga, maka sebetulnya dia sedang memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Dan barang siapa yang berislam lalu Islamnya mengancam, menakut-nakuti, menjadikan agama sebagai ancaman bagi orang lain, menakut-nakuti orang atas nama agama, sebenarnya dia sedang memfitnah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu hal yang harus kita sadari bahwasanya Islam ini agama rahmah, sebagaimana yang telah ditegaskannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada lain, tiada bukan, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam datang untuk menebar kasih sayang. Islam datang untuk menebar keselamatan, bukan menebar ancaman. Tidak benar kalau ada yang menuduh Islam agama teroris, karena Islam bukan agama teroris. Islam ini bukan agama radikal. Islam adalah agama rahmah. Hanya saja jika ada orang Islam yang bergabung dengan teroris lalu mengatasnamakan jihad Islam dalam melancarkan aksinya, kita orang Islam wajib memerangi mereka semua. Perintah wajib ini bukan dari siapa-siapa, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang pakai jubah agama mengatasnamakan Islam tapi menebar ancaman dan ketakutan, mengatasnamakan jihad fi sabilillah tapi untuk berbuat kerusakan, maka dengar sabda Nabi berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, para pembajak Islam. Dia pakai jubah agama, dia mengatasnamakan jihad fi sabilillah lalu menipu kalian semua. Yaqra'unal Qur'an, mereka itu kata Nabi fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Baca Quran hebat mereka,
Salatnya hebat mereka, rajin ke masjid rajin mereka, puasanya hebat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, sampai-sampai salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka itu. Tapi kata Nabi, jangan pernah tertipu, jangan pernah minder. Kalau kelompok yang membajak Islam itu sudah keluar, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, wajib bagi kalian semua memerangi mereka. Faquba liman qatalahum, sungguh beruntung orang-orang yang berani memerangi mereka semua. Dan jamaah Jum'ah wajib kita sadari, kelompok Khawarij ini, pembajak-pembajak Islam ini yang telah menebarkan Islam dalam bentuk ancaman dan ketakutan, mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka paling rajin sholat, tapi maksiat mereka adalah mengkafirkan orang lain dan melawan pemerintah yang sah. Dan Nabi katakan, kilabunar, 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 mereka akan menjadi anjing-anjing neraka. Na'udzubillah. Ternyata orang yang sok suci, orang yang merasa paling beriman sendiri, kafir semua orang, barangkali kalah amal kita dibandingkan dengan mereka. Bahkan mereka tak pernah berbuat maksiat seperti kesalahan yang pernah kita kerjakan. Justru mereka disebut anjing neraka. Karena mengapa? Mereka telah memfitnah ajaran Islam karena tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kesimpulannya jamaah Jum'ah, tugas kita cuma beramal. Dengan amal yang kita miliki, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Walaupun kita sudah banyak amal, kita tak akan pernah bisa membeli surganya Allah. Dan ketika kita berdosa dan berbuat salah, tugas kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yakin, percayalah, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengampun. Dan mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.